Perkenalkan, nama saya Alda Nazira dengan NIM 218460005. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang pertama, yaitu yang berjudul Laut Bercerita, karya Leila Salika Chowdhury yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun memikirkan kembali akan hilangnya 13 aktivis, bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Bagian pertama dari novel ini yaitu kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif biru laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya. Baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Ananta Thor yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan organisasinya. Bukan sekedar buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kemudian, kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Lautan sering menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Kemudian, tulisannya itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai penerjemah, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melakukan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Gwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Gwangju yang seharusnya berlangsung baik dan lancar justru terhenti karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada pelaku yang tahu yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota organisasi Winatra sedikit curiga pada Naratama karena dia tidak pernah terlihat saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka. Belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet, lalu ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya, Laut, Bram, dan Alex sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Di markas, sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka juga diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalang atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam, mengotori dan menyekap itu pun berakhir.
Laut, Bram dan Alex kembali ke terminal burung asih. Di terminal burung asih, Laut, Bram dan Alex dijemput oleh kedua kakak dan dari Anjani. Mereka ketiganya dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman dan dipacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani beserta teman-teman yang lain menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Tepatnya tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan pada tahun 1996, karena organisasi Winatra dan Wisrasena dikatakan berbahaya bagi pemerintahan, kemudian Sunu, Masgala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat laun beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang, entah kemana. Lalu sekarang Laut diusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang saat penculikan dan penyekapan itu. Mereka memperoleh cerminan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukul, disiram air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Mungkin itu review dari novel Laut Bercerita bagian pertama. Selanjutnya, nantikan bagian yang kedua. Terima kasih.